Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang kami banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi terkait ukuran letak data pada statistika. Kalau kemarin kita sudah belajar terkait ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean, median, modus. Nah, sekarang kita masuk pada ukuran letak data. Apa sajakah ukuran letak data yang akan kita pelajari? Maka kita dapat tahu dulu yang dimaksudkan. Nah, ukuran letak kumpulan data merupakan batas nilai yang membagi data menjadi beberapa bagian. Oke. Nah, artinya nanti diberikan suatu data di sini akan memiliki pembagian ya. Ada nanti istilah di sini ukurannya yaitu kuartil, desil, dan persentil. Nah, ini tiga ini. Fokus kita pada kesempatan kali ini akan mempelajari terkait kuartil dulu. Nah, kuartil adalah nilai batas jika data yang telah diurutkan dari yang kecil ke besar atau dari yang terkecil ke besar, kemudian dibagi menjadi 4 bagian data di situ. Nah, batas-batasnya itu dalam kuartil ada 3, yaitu ada kuartil pertama atau kuartil bawah, disebut juga Q1, kemudian kuartil kedua atau kuartil tengah, disebut juga Q2, lalu kuartil ketiga atau kuartil atas disebut sebagai Q3. Nah, ini adalah pembagian kuartil. Nah, kalau tadi datanya jadi 4, kemudian dia punya batas tuh. Batas ini adalah Q1, Q2, serta Q3. Kemudian ada perumusan rataan kuartil. Itu adalah jumlah kuartil bawah dan kuartil atas dikali setengah. Atau rataan kuartil sama dengan setengah kali Q1 ditambah Q3. Kemudian ada rataan 3 sama dengan 1/4 kali kuartil bawah ditambah 2 kali kuartil tengah ditambah kuartil atas. Atau rataan 3 sama dengan 1/4 kali Q1 ditambah 2 kali Q2 ditambah Q3. Nah, seperti itu. Sepertinya sudah materi ini ketika kelas 9 SMP dulu. Untuk statistika juga. Nah, ini kita fokusannya masih pada data tunggal. Kemudian ukuran letak kumpulan data berikutnya itu ada istilah atau statistik 5 serangkai. Nah, itu. Statistik 5 serangkai akan disajikan dalam bentuk tabel di mana terdiri atas Q1 kuartil bawah, kemudian ada X-min. X-min artinya data terkecil atau datum terkecil, kemudian ada Q2 kuartil tengah atau median sebutannya, kemudian ada Q3 kuartil atas serta datum terbesar atau data terbesar atau X-max. Nah, gitu. Banyak sekali istilah-istilah yang dapat kita gunakan untuk memahami penyebutan dari ukuran letak kumpulan data. Nah, jadi dia disajikan ke dalam tabel seperti ini. Q2 terletak di antara Q1 dan Q3. Oke, kita akan masuk pada contoh soal. Nomor 1, diketahui data 2, 3, 5, 2, 6, 3, 5, 2, 7, 9, 6, 3, 3, 5. Tentukanlah nilai kuartil bawah, tengah, dan atas. Kemudian nilai rataan kuartil, serta nilai rataan 3. Oke. Maka untuk menjawab soal di atas, kita
lakukan pengurutan data atau mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Seperti nampak pada slide ini. Nah, ini sudah diurutkan dari yang terkecil terbesar. Ingat, perlu dihitung dulu banyak datanya. Nah, data ini berjumlah 14. Jadi N-nya ada 14. Di sini memiliki N sama dengan 14. Artinya, banyak data ini merupakan genap. Nah, gitu. Lalu, kalau dia datanya genap, nah maka kita ambil dua buah data yang berada posisinya di tengah-tengah untuk mencari kuartil tengahnya atau mediannya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, ini Q2 tuh namanya. Jadi Q2 itu median terletak di tengah-tengah data. Karena genap diambil dua buah bilangan, berarti 3 dan 5. Lalu untuk Q1-nya, berarti yang berada tepat di tengah itu adalah bilangan 3. Nah, gitu. Q1, kemudian Q3-nya itu yang di sebelah Q2. Sebelah kanannya Q2, berarti di posisi 6 yang tepat di tengah. Nah, maka Q2 sama dengan setengah dikali 3 ditambah 5 sama dengan 4 untuk Q2. Berarti Q2-nya itu adalah 4. Lalu Q1-nya itu sudah otomatis 3 karena ini tepat berada di tengah ya. Datanya Q1, untuk memperoleh Q1, datanya ini yang fokus kita. Nah, gitu. Untuk datanya Q3 nanti yang ini fokusannya. Nah, kayak gitu. Jadi Q1-nya sama dengan 3, Q3-nya adalah 6. Kita peroleh nilai kuartil bawah, tengah, dan atas, lalu nilai rataan kuartil yang B. Kalau nilai rataan kuartil berarti rumus yang digunakan setengah kali Q1 ditambah Q3 sama dengan setengah kali 3 ditambah 6. Setengah kali 9 adalah 4,5. Nah, seperti itu. Insya Allah ini mudah, bisa para santri pahami dengan cepat. Kemudian nilai rataan 3 atau yang bagian C. Nah, kita mesti tahu nih data-datanya Q1 tadi adalah 3, Q2 adalah 4, Q3 adalah 6. Serta rumusnya Q2, maksudnya ini adalah nilai rataan 3. Ya, singkat gini aja, N rataan T. Nilai rataan 3-nya adalah 1/4 kali Q1 ditambah 2 kali Q2 ditambah Q3. Ini saya coret, berarti ini adalah nilai rataan 3. 1/4 kali Q1-nya adalah 3 ditambah 2 kali Q2-nya adalah 4, berarti 2 kali 4 serta ditambah Q3 adalah 6. Jadi 3 ditambah 8 adalah 11, 11 tambah 6 17. 17 kali 1/4 itu adalah 17/4 atau hasilnya adalah 4,25. Jadi nilai rataan 3-nya adalah 4,25. Oke, ini bukan Q2 ya, tapi maksudnya adalah NRT nilai rataan 3-nya. Berikutnya, untuk soal nomor 1 di atas, gambarkanlah statistik 5 serangkainya. Insya Allah cukup mudah. Kita ketahui bahwa pada data dari nomor 1 itu, untuk data terkecilnya adalah 2, Q1-nya 3, Q2-nya 4, Q3-nya adalah 6, serta data terbesarnya adalah 9. Nah, sehingga kalau disusun menjadi gini. Untuk yang paling atas, nilai Q2, kuartil tengah atau median sama dengan 4, Q1-nya 3,
Q3 sama dengan 6, data terkecil atau X-min-nya sama dengan 1, data terbesar atau X-max-nya sama dengan 9. Nah, jadi dibuat kayak gini. Baik, demikian para santri sekalian. Jangan lupa perbanyak mengulang ulasan-ulasan yang telah saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.